tema hari ini adalah keteladanan rumah sekolah. Menurut kami bersama Bapak Ustadz Muhammad Azam Sodi dan Kantorsian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiltum mutaba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita perlu mendisklaimer saja di awal ini atau mendisklaimer terlebih dahulu bahwa apa yang disampaikan tidak dalam rangka mewakili seutuhnya tentang keteladanan baginda Rasul, karena akan sangat luas aspek keteladanan beliau. Tetapi kita akan belajar dari satu ayat saja, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati nabinya sendiri. Ya, siapakah dia dan sifat apa yang Allah sematkan kepada Nabi Muhammad yang perlu untuk kita jadikan sebagai bahan keteladanan kita. Jadi yang langsung menyebutnya tentang Nabi Muhammad seperti apa adalah langsung Allah. Ayatnya adalah surat At-Taubah 128. At-Taubah 128. Ketemu ayatnya? Ini kalau yang suka baca Arab, insya Allah 128. Apa ayatnya? Sebelum terakhir, Taubah 129. Ini ayat 128-nya. Gimana bunyinya, Pak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca hati hafal bahkan
in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat sebenarnya melekat, dan apa yang Allah sampaikan sebenarnya sebagai satu asosiasi terhadap siapakah Nabi itu. Ada beberapa poin pada ayat ini Bapak Ibu sekalian, di mana Allah memulainya dengan mengatakan laqad ja'akum, benar-benar sungguh dia telah datang kepada kalian. Ada lam taukid, artinya ada lam penegasan, benar-benar. Qad juga untuk penegasan, sungguh. Ja'a fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, benar-benar telah datang. Kum, kepada kalian. Dia datang. Pertanyaan sederhana, apakah kita akan selalu menyambut siapapun yang datang kepada kita? Belum tentu. Ada orang datang ke rumah kita 3 bulan berturut-turut, datangnya setiap tanggal 2. Dan 3 bulan ini selalu kita amati datangnya cuma buat minjem duit doang. Kira-kira kalau dia datang yang keempat kali bagaimana? Bukain pintu nggak? Disambut tidak? Ada orang datang fisiknya dengan rambutnya yang tajam-tajam, gelangnya, ya, kemudian antingnya, hidung tindikan, kemudian bawa celurit, datang ke rumah kita, dibukain nggak? Kenapa? Kalau dia ternyata mau jualan celurit bagaimana? Uangnya banyak, celuritnya nggak satu. Berarti kita melihat siapa yang datang kepada kita, akankah kita menyambutnya atau tidak? Kita suka memberi penilaian dulu terhadap dia. Maka mari kita nilai siapa Nabi Muhammad SAW. Dia yang kata Allah, dia sungguh telah datang kepada kita, yang secara tampilan fisiknya saja gak ada alasan untuk kita gak menyambut beliau. Ada satu kitab khusus Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi menggambarkan bagaimana fisik beliau, ya, rahamnya seperti apa, tulang hidungnya seperti apa, sorot matanya, jumlah ubannya, bagaimana telinganya, bagaimana bidang dadanya, ya kan? Apa saja warna baju kesukaan beliau, bagaimana cara duduknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana susunan giginya. Bahkan dikatakan ahsan bin Yusuf. Nabi Muhammad itu lebih ganteng dibandingkan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf sampai membuat perempuan-perempuan kota Mesir ketika dijajarkan, dibariskan sambil memegang sikin, pisau-pisau di tangan mereka, kemudian ditampakkan Yusuf disuruh keluar, maka jari jemari mereka dipotong oleh tangan mereka sendiri. Bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW? Jadi secara fisik kita bisa memberikan penilaian sebagaimana kita memberikan penilaian kepada orang yang tadi bawa celurit, nggak akan kita sambut. Ini fisiknya digambarkan sedemikian rupa. Dan secara akhlak, beliau datangnya kita nggak bisa memberikan penilaian bahwa dia datangnya akhir bulan gua minjem duit. Berarti ketika kita menilai seseorang datangnya tiap akhir bulan saja minjem duit, berarti kita sedang menilai karakter dan akhlaknya. Dan dia yang datang kepada kita, mari kita nilai karakternya. Jadi Allah memberikan 2 pesan. Sungguh dia yang telah datang kepada kita, supaya kita punya sikap agar kita benar-benar menerima beliau. Sejak sebab apa yang akan kita berikan penilaian terhadap fisiknya dan akhlaknya, tidak ada satupun yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk tidak bisa menerima beliau.
Orang kalau sudah menerima, sudah punya jiwa acceptance-nya itu, maka ya lapang disampaikan apapun, dinasehati apapun, karena tidak ada ignorance dari dirinya kan. Ya, nanti dikasih keteladanan apapun dia terima, dikasih tuntunan apapun dia terima, karena dari awal sudah menerima. Maka datangnya dia, sikap kita di awal ini harus menerima. Nah, poin-poin yang akan saya sampaikan agar kita bisa menerima. Ya, maka harus ada satu prinsip. Dia datang kepada kita. Yang pertama harus kita lakukan sikapnya adalah menerima. Siapa yang datang? Allah menyebut sebagai Rasul, utusan. Tentu kalau disebut sebagai utusan, berarti yang mutlak harus ada pada dia adalah pesan yang dibawa. Makanya disebut sebagai Rasul, karena dia, dan secara bahasa Rasul adalah sosok yang membawa risalah atau misi atau pesan. Dalam bahasa Arab risalah itu disebut dengan surat. Ya, dia bawa surat. Ya. Akan datang utusan Pak Wali Kota. Ketika dia sambutan di depan, dia bilang, mohon maaf Pak Wali Kota nggak nitip pesan apa-apa. Ya ngapain nanti datang? Kan gitu. Wali Kota ngutus supaya menyampaikan pesannya. Artinya ketika laqad ja'akum rasul, yang datang kepada kita seorang utusan, berarti sebenarnya ini pesan dari siapa? Dari yang mengutusnya. Siapa? Allah. Dia juga yang menciptakan kita, sebagaimana dia juga yang menciptakan utusannya, itu Nabi Muhammad SAW. Dia yang mentakdirkan segala kebaikan atas nabinya. Dia juga pengen menjadikan kita sebagai umatnya juga segala kebaikan untuk kita. Orangnya kita sambut, pesannya siap kita terima. Maka disebut sebagai Rasul. Allah tidak menyebut laqad ja'akum Muhammad. Allah tidak menyebut laqad ja'akum Nabi. Dia bukan hanya bawa berita. Nabi itu adalah sosok yang membawa naba. Apa arti surat an-naba? Berita besar. Dia datang bukan untuk menyampaikan berita, tapi dia datang membawa risalah, pesan langit. Dia membawa misi kehidupan. Apa misinya? Inilah yang Allah cantumkan untuk bisa kita teladani. Dalam ayat ini setidaknya ada 5. 1, Allah menyebutnya adalah min anfusikum. Utusan yang aku utus itu adalah dari kalian sendiri. Min anfus dari kata nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa. Kita masih disebut masih berjiwa sebab kita masih bernyawa. Kita disebut masih bernyawa sebab kita masih bernafas. Makanya disebut dengan nafsun dalam bahasa Arab, artinya nafas. Tanafas, saya tanafasu artinya bernafas. Nafs min anfusikum. Utusan yang aku utus itu adalah seorang utusan yang faham betul nafas kalian. Makanya Nabi diutus sebagai Rasul, Pak. Itu usia berapa? 40. Artinya apa? 40 tahun keberadaan Nabi di Mekah, Nabi tahu betul nafas dan denyut jantung warga Mekah saat itu. Bagaimana mungkin kita membawa pesan dan Islam ini sebagai solusi kalau kita nggak tahu masalah dan denyut jantung umat? Sehingga karakter yang pertama, keteladanan yang pertama adalah kalau kita ingin menghadirkan sosok diri kita sebagai umat Nabi SAW, kita harus ngerti apa kondisi umat hari ini. Sehingga nggak mungkin ada orang ketika memahami umat Nabi hari ini masih susah makan, dia kerjanya suka pamer-pamer makanan. Nggak mungkin kalau dia memahami min anfusikum, tahu denyut jantung dan nafas umat yang hari ini susah orang punya rumah, akun YouTube-nya home tour terus gitu, pamer-pamer rumah. Sampai sekarang ada istilah flexing. Tahu ya? Flexing ya? Pamer-pamer. Ini pilar tiang rumah saya ini
Satu pilarnya itu harga 1 rumah BTN, Masya Allah. Dia pamer di YouTube 250 juta katanya. Umat Nabi hari ini masih susah, belum semua punya mobil, dia pamer mobil mewah. Di videoin, unboxing, turun mobilnya, kemudian dari mobil apa toy gitu ya, turun, kemudian di shoot. Bapak Ibu ya, guys ini ban mobil saya ini uang DP rumah BTN guys. Baru bannya doang dari 20. Sementara pada saat yang sama orang-orang yang nontonnya saja tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya makan untuk hari itu. Beli makanan, makan sendiri, update status. Foto makannya di-share di grup PKK, di grup alumni, di grup pensiunan misalnya. Bapak Ibu ini makanan recommended, fotonya doang yang dikasih. Padahal perintah Nabi, sebelum Nabi membangun peradaban Madinah, pidato politik Nabi yang pertama adalah wa'at'imut ta'am. Peradaban Madinah dibangun di atas fondasi biasa memberikan makanan, bukan membagikan foto makanannya, Pak. Bagikan makanan, bukan bagikan foto makanan. Ya. Karena ada 4 pesan Nabi. Afsyus salam, sebarkan salam. Ini definisinya keamanan. Wa'at'imut ta'am, kesejahteraan ekonomi kan gitu. Kemudian wasilul arham, stabilitas sosial, sambung silaturahim semua. Kemudian waqumu bil-laili wan nasu niyam, bangun malam saat semua tidur, ini aspek spiritual. Jadi peradaban Madinah itu, pidato politik Nabi sebelum masuk pintu gerbang Madinah adalah aspek keamanan, aspek kemudian ekonomi, aspek kemudian sosial, stabilitas, dan juga spiritual. Yang pertama apa? Keamanan, yang kedua ekonomi, bagikan makanan. Karena Nabi paham bagaimana mungkin negara punya peradaban yang besar kalau tidak bisa merasakan denyut jantung saudaranya, tetangganya yang masih kelaparan, sementara dia bisa tidur dalam kondisi kenyang. Kan itu hadis Nabi. Kalian tidak akan dianggap orang yang beriman secara sempurna dan baik jika man bata syab'an, bisa tidur malam dan dalam kondisi kenyang, wa jaruhu ila jambi jau'an. Oh ya, sementara pada saat yang sama tetangganya lapar dan dia tahu tetangganya lapar. Bahkan Rasul sampai mengarahkan siapapun yang asap masakannya masuk ke rumah tetangganya, maka dia harus memberikan makanan itu ke tetangganya. Kan jangan sampai tetangga kita nebak-nebak, baunya kayaknya sambal terasi, bagian sambalnya doang, baunya doang, Pak. Ya. Tapi bau ikan asinnya nggak kecium nih. Nah, sambalnya doang. Maka kalau dalam konteks ini, dalam hadisnya adalah apa? Kasih makanannya kirim. Ya. Jangan kuahnya doang. Kasih makanannya. Kenapa? Sekali lagi, sebab min anfusikum itu menjadi makna yang dalam sekali. Gak mungkin, saya kira ada salah ustaz yang beliau saya tahu mampu, mau punya mobil apa saja bisa, tapi tinggal di satu perkampungan yang jalannya hanya muat 1 mobil, jalan sempit. Ustaz, nanti nggak ganti mobil yang gedean dikit lah, Fortuner atau apa gitu. Mobil Livina, gantilah Fortuner, atau nggak kemana-mana, keluar kota ada awas macam. Apa kata beliau? Apa kata tetangga saya? Apa kata tetangga saya? Sebelah rumahnya itu orang yang masih susah secara ekonomi, kemudian lantainya floor, ya tidak keramik, dindingnya masih batako zaman dulu yang belum diplester, dan sehari-hari jualan seblak. Apa kata tetangga saya nanti? Pertimbangannya sederhana. Tapi bagaimana perasaan tetangganya yang masih berjuang hidup, sehari mengandalkan seblak yang terjual berapa porsi, dia sisihkan keuntungannya untuk menyambung hidupnya, sementara rumah yang bersebelahan dan nempel dindingnya dengan dia, ganti mobil yang lebih mewah, lebih bagus. Dia betul-betul mengendalikan perasaan itu. Apa kata tetangga saya? Padahal bisa, Pak. Mau pindah rumah di komplek yang mewah pun bisa. Kenapa tuh nggak pindah? Saya lebih enak di sini.
tahun kalau ada kelebihan rezeki bisa mengundang tetangga, ya, menjelang Idul Fitri bisa berbagi. Coba di komplek mewah, mungkin nggak terjadi begitu? Nggak mungkin. Jadi yang dipertahankan itu apa? Min anfusnya, tahu nafas orang, tahu denyut jantung nadinya orang, memahami. Sehingga Nabi sangat paham betul kondisi Mekah. Orang Mekah yang biasa punya anak perempuan lahir di kubur hidup-hidup, Mekah yang masih dalam kondisi terselimuti dengan perbudakan, Mekah yang setiap hari orang biasa mabuk minum khamr, Mekah yang dijerat dengan transaksi segala halnya adalah riba, Mekah yang antar suku saling ribut dan mempertahankan gengsi antar kabilah, Mekah yang tiap malam tukar-tukar istri bisa, ya, janjian. Ini ada seorang laki-laki, malam ini saya tidur sama istri kamu, ya kamu sama istri saya. Subhanallah. Ini Mekah yang kemudian saat Nabi usia 37 tahun sampai Nabi umur 40 tahun, 3 tahun Pak, Nabi suka tahannus di Jabal Nur, di gua. Ya. Beliau tahannus, beliau kemudian bermunajat kepada Allah, curhat, ya Rabbi, ini Mekah kok begini amat jahiliyah Pak. 3 tahun beliau di situ. Tiap minggu beliau berangkat ke atas naik. Nah kayak sekarang enak. Kalau umroh sekarang ada tangganya Pak. Zaman dulu naik gitu, sampai atas, turun lagi 3 hari 4 hari sampai tiba di umur 40 tahun lah. Kemudian beliau dipeluk dari belakang, dikatakan Iqra. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Itu setelah 40 tahun Nabi bergulat dengan semua kondisi masyarakat Mekah yang luar biasa jahiliyahnya, perjudian segala macam. Ya, kalau dulu judi biasa, sekarang udah judi online. Dulu riba biasa, sekarang udah riba online. Dulu riba hanya pinjam, namanya riba jahiliyah. Ribanya karena pinjaman. Sekarang riba udah macam-macam. Ya, transaksi banyak yang riba. Ngebunuh orang, anak perempuan hidup-hidup itu lahir dulu Pak. Zaman sekarang anak perempuan atau anak laki-laki dimatiinnya sebelum lahir Pak. Ya kan? Daging sama tulang dilepas dari mulai di rahimnya pakai obat. Keluar tinggal tulang-tulang yang terpisah saja. Dimasukin ke kresek dibuang. Subhanallah. Khamrnya dulu cuma khamr, sekarang khamrnya banyak banget. Jenis-jenis khamrnya luar biasa. Nah kita memahami nggak nafas ini? Jangan sampai sebagai umat Nabi fenomena yang sebenarnya kalau kita analisis lebih jahiliyah dibandingkan dulu, kok kita nggak merasakan itu? Kok kita cuek-cuek saja, acuh-acuh saja? Permasalahan hari ini luar biasa. Tantangan hari ini luar biasa. Bagaimana anak-anak kita tentang baca Al-Qurannya? Jangan-jangan ya generasi makin kesini makin jauh dari bisa baca Al-Quran. Saya datang ke salah satu sekolah Islam, rencana survei buat sekolah anak saya. Ke sana, kemudian ada satu anak lagi main sepeda, saya panggil dari sini. Kenapa Pak? Boleh tanya nggak? Boleh Pak. Kamu hafal kelas berapa? Aku kelas 6 Pak. Udah berapa juz hafalnya? Hah? Hafal juz Pak? Juz apaan Pak? Udah begitu. Terus karena ketika di brosurnya oleh bagian administrasi saya dijelaskan target di sini minimal hafal 2 juz dan mulai hafal sejak kelas 3 SD. Wajar saya tanya dia kelas 6 udah berapa juz. Ternyata yaitu target sekolah. Realisasinya ternyata masih baca Iqra dari kelas 6. Ngenes juga sebenarnya. Ya walaupun ya proses, tentu ada yang sudah hafal, ada yang masih proses. Tapi di satu sisi 6 tahun atau sudah kelas 6 masih Iqra. Ini gambaran sekolah Islam. Gimana kalau sekolah yang katakanlah umum gitu? Ya, walaupun tidak bisa apple to apple kalau nggak ada perbandingan real. Tapi kan asumsi. Bagaimana ya kalau sekolah umum? Ya. Kalau zaman dulu saya kecil, sore dipanggilin azam, TPAyu, itu masih ada Pak. Kalau sekarang sore-sore diajakin apa kita? Main PS yuk, gitu.
main futsal yuk, gitu kan? Masya Allah. Ini apakah termasuk dalam kegelisahan yang harusnya patut kita rasakan sebagaimana Nabi usia 37 tahun membersamai masyarakat Makkah itu dengan segala kejahiliannya, beliau masukkan sehingga lahirlah kemudian ayat berikutnya, itu perkataan berikutnya, azizun alaihi ma anittum. Hadirlah kegelisahan Nabi melihat fenomena semuanya itu. Nabi gelisah, kepikiran, aziz alaihi ma anittum, gimana umat saya ini, gimana kemudian keluarga saya, gimana kabilah saya, gimana ini warga saya, gimana masyarakat ini. Ya. Sebagaimana Nabi Yakub menjelang wafatnya, yang difikirkan adalah kegelisahan terhadap anak cucunya. Dipanggilin anak-anak cucunya. Kata Yakub, ini ayah sudah mau meninggal. Idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi, dipanggil semua anak-anak. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah meninggal, kalian nyembah siapa? Padahal Yakub Nabi, Bang. Anaknya Yakub Nabi bukan? Ya? Yusuf Nabi bukan? Nah. Kegelisahannya Nabi Ibrahim, seorang Nabi Allah, kekasih Allah. Dalam kegelisahannya terwujud dan terrefleksi dalam doanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Siapa dzurriyyahnya Nabi Ibrahim? Ismail, Ishaq. Jalur Ishaq ada Yakub, jalur Yakub ada Yusuf, terus. Ini kan nabi semua. Beliau seorang nabi, generasi setelahnya adalah nabi, tetapi masih berdoa, ya Allah jadikan aku dan keturunanku mereka yang menegakkan sholat. Jadikan ya Allah anak-anakku ini mereka yang tetap menyembahmu. Maka ditanya, mata ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kata Yakub, kalian kalau saya meninggal menyembah siapa? Maka anak cucu mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilahan wahidah wa nahnu muslimun. Ayah, kami berjanji tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail. Ialah ilah yang satu, Tuhan satu-satunya. Sehingga kalau kita perhatikan hari ini, banyak orang yang menggelisahkan tentang kondisi ekonomi yang deflasi, yang sudah mulai 7 bulan ke depan, orang sudah mulai nahan-nahan gitu ya, tunggu 7 bulan, dan mengatakan ya 6 bulan lah, ada yang mengatakan udah 100 hari kita tunggu dulu nih, presiden mau ngapain. Ada yang kemudian beberapa perusahaan yang sudah mulai tutup. Terakhir di Semarang ya, kalau nggak salah, Sritek ya. Terakhir hari ini beritanya Danone udah tutup 1 pabrik. Ya, wah macam-macam, luar biasa. Ya, tadi pagi saya kajian subuh di satu masjid di Cibubur itu, di Kota Bumi cerita. Memang sekarang ini pengusaha-pengusaha dinahan, masih potensi gelisah. Tapi yang digelisahkan apa? Kondisi ekonomi. Pernahkah kita menggelisahkan kondisi umat secara yang lebih besar? Yang paling fatal adalah kondisi akhlaknya. Salah seorang jemaah tadi pagi mengatakan apa? Ustaz, PR antum katanya. Sekarang bagaimana menjaga, mengembalikan dan mempertahankan akhlak umat Nabi SAW? Karena ujungnya di sana. Yang bikin rusak semua adalah akhlak. Bagaimana mengembalikan itu? Kok bisa? Pertanyakan sebuah pertanyaan besar. Kok bisa seorang ayah dibunuh sama anaknya sendiri di Depok, di lokusnya di Tampus? Kok bisa seorang ibu ngebunuh 3 orang anaknya? Padahal 3 orang anaknya dibunuh, dilahirkan sama ibunya sendiri. Dia juga yang ngebunuhnya. Kok bisa seorang muslimah penjual gorengan di Sumatera Barat, di Padang Pariaman ya, diculik, diperkosa, dibunuh 2 hari kemudian baru ketahuan. Ini zaman apa gitu? Kok bisa orang sampai menjatuhkan, menuduh, memfitnah luar biasa? Nggak suka kalau ada saudaranya misalnya lebih baik dibandingkan dirinya. Apalagi sekarang musim-musim pilkada ini, jatuh, menjatuhkan, hajar, menghajar, gitu ya. Fitnah, memfitnah. Ini kalau kita lihat semuanya umat Nabi bukan? Kalau kita tanya, ente syahadat nggak? Syahadat apa syahadat ente? Pasti ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Komitmennya Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan yang lain. Tapi pernahkah Nabi SAW? Ini saya kasih gambaran satu saja.
Ya, nanti masuknya kepada Rauf sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, saya kasih kutipan satu cerita. Ada sahabat Nabi namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Beliau ini termasuk tokoh sentralnya Quraisy. Masuk Islamnya pun terlambat, 2 tahun sebelum Nabi wafat, tahun 8 Hijriah, saat Fathu Makkah. Ya. Dulu ketika masih sebagai non-muslim, sebagai orang Quraisy, orang jahiliyah, orang kafir, termasuk yang pernah bikin Umar dongkol dan kesel. Sampai Umar pernah izin sama Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak saya patahin giginya 2 dari bagian depan? Saking keselnya. Boleh nggak saya hajar ya, biar 2 gigi depan itu tambah. Anzi'u saniyatayhi, kata beliau. Saya copotin 2 giginya. 2 gigi atas depan, Pak. Ini adalah sandaran lidah untuk beberapa vokal dan beberapa huruf, betul? Artinya apa? Kalau saya patahin giginya, dia nggak akan bisa ngomong lagi. Karena ngomongnya ini sering nyakitin Nabi, sering bikin luar biasa. Tapi kata Nabi, biarin aja, nggak apa-apa. Dak, biarin aja. Nanti ada saatnya kita butuh lisan dia untuk membela kita. Akhirnya benar masuk Islam. Bayangin kalau Nabi saat itu mengizinkan hajar, gimana? Giliran masuk Islam nggak bisa menjadi pembela Islam dia. Jadi Umar yang sebegitu sampai hampir sempat emosi begitu, Nabi tahan. Kenapa? Karena Nabi mempertimbangkan masa yang akan datang. Nabi ingin menghadirkan azizun alaihi ma'anittu. Dia hari ini begitu, kita gelisah boleh, tapi ada kemungkinan di masa yang akan datang dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting jaga saja kondusivitas. Apa kata orang antar suku yang anggota sukunya udah masuk Islam, tapi pemimpinnya, pemukanya masih belum masuk Islam, terus ribut mereka. Nabi menjaga image itu. Sebagaimana Nabi tahu, Pak, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang munafik, Nabi tahu, karena Jibril ngasih tahu, yaitu munafik, hati-hati. Tapi kenapa Nabi tidak memerintahkan sahabatnya untuk membunuh dia? Apa kata Rasul? Apa kata orang? Muhammad bunuh saudaranya, sahabatnya sendiri. Jadi menghindari fitnah itu. Aziz, kegelisahan yang hadir akan menghasilkan sikap. Kita hari ini gelisah dengan kondisi-kondisi umat hari ini luar biasa, Masya Allah. Secara ekonomi, ya kan? Apa yang bisa dibanggakan dari umat ini misalnya? Ya. Kemudian secara stabilitas keamanan, ya, nyawa di beberapa tempat begitu murah, ya. Saya gambarkan ada bisa anak bunuh anak bapaknya sendiri. Apa ceritanya? Ya. Anak dibunuh ibu kandungnya sendiri, luar biasa. Ini zaman apa? Gitu? Orang fitnah sana, fitnah sini, jatuhin sana, jatuhin sini, nuduh sana, nuduh sini, habisin sana, habis di sini. Ini kita di zaman apa ya? Maka ketika kita menghadirkan awareness kita tentang kondisi umat, kita sudah dapat 2 poin dari keteladanan Rasulullah SAW. 1, kita memahami nafas mereka. 2, kemudian menghadirkan awareness kesadaran. Oh iya, sehingga membuat kita berpikir apa ini solusinya. Misalnya, kalau misalnya katakanlah ini di grup pengajian yayasan pensiun Bumidaya gitu ya, Bumidaya. Kalau kita tidak memantik kegelisahan, Pak, kira-kira terpacu nggak untuk menghadirkan pikiran-pikiran solutif? Kan tidak mungkin ya. Katakanlah setelah dibikin angket, disebarkan, pertanyaannya adalah berapa orang yang belum berangkat umroh, misalnya begitu. Ya. Kira-kira mulai nggak terpikir buat bikin misalnya program arisan umroh, tabungan umroh dan seterusnya. Berapa di antara cucu-cucunya yang belum bisa baca Al-Quran? Langsung terpikir, oh ya kita kenapa nggak bikin aja program cucu mengaji, misalnya begitu kan? Nah, jadi bukan cuma kitanya saja mengaji. Nah, kenapa kita kemudian bisa melahirkan satu sikap tadi? Kenapa Allah membawa misi risalah kepada Rasul dititipin? Kenapa nggak dari awal Nabi dilahirkan? Supaya Nabi tahu konsepnya, tahu masalahnya. Karena pesannya akan Allah bawa, turunkan Al-Quranul Karim, semua berisi solusi dan konsep dari Allah. Itulah misi dan pesan dari Allah. Sehingga lahirlah ayat-ayat, turunlah ayat-ayat tentang bagaimana hukum zina, bagaimana hukum riba, bagaimana kemudian hak perempuan,
bagaimana hukum perbudakan, bagaimana kemudian hukum perjudian, bagaimana kemudian antar suku membangun ya kolaborasi, jangan sampai kemudian justru membangun disintegrasi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, konsep Al-Quran yang hadir itu akan bisa membumi kalau kita bisa menghadirkan permasalahan itu dalam benak kita. Dan permasalahan kita bisa anggap sebagai sebuah permasalahan karena ada kesadaran kita terhadap permasalahan tersebut, disebabkan karena kita merasakan denyut jantung mereka dan nafas mereka. Makanya ayat itu terus berlanjut nanti sampai Raufur Rahim. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti muliakan Allah. Kemudian berikutnya apa? Allah mengatakan Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Apa sih obsesi terbesar Nabi? Haris artinya obsesi yang meluap-luap, obsesi yang sangat besar. Hanya satu yang Nabi inginkan. Harisun alaikum ay ala najatikum. Nabi hanya ingin kita selamat Pak, dunia akhirat. Satu-satunya yang Nabi obsesikan, inginkan adalah semua umatnya masuk syurga. Sampai Nabi mengatakan apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk syurga kecuali yang enggak mau. Illa man aba. Aba ini bukan lagi enggak mau, tapi yang ogah, yang cuek. Ya. Artinya apa? Pintu syurga sebenarnya sudah dibukain buat kita semua. Cuman disuruh masuk enggak mau. Apa artinya? Sikap tentang dikit-dikit surga lah yang harus kita hadirkan. Jangan sikap tentang dikit-dikit neraka. Sehingga ketika ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, gimana caranya saya masuk surga? Nabi sederhana tanya, nanti masuk surga marah. Kadang-kadang ya Rasul, dah latau kepala aja. Nanti nggak usah marah lagi ya. Nanti surga entar. Datang ya Rasul, saya masuk surga gimana caranya? Nanti masih punya ibu, masih pulang berbakti sama ibu, ente surga udah. Datang ya Rasul, saya pengen masuk surga gimana caranya? Ente bisa puasa? Bisa ya Rasul. Udah pulang, banyakin puasa. Ada pintu surga khusus namanya Ar-Rayyan. Ente bisa masuk lewat situ entar. Datang ya Rasul, saya pengen masuk surga gimana caranya? Ente bisa traktir orang? Bisa ya Rasul. Suhaib Ar-Rumi namanya. Suka traktir orang Pak. Beliau kalau ada orang 100 orang bikin porsinya 200 Pak. Sampai Umar protes. Wahai Suhaib, ente kok kalau nanti orang suka mubazir, orang berapa bikin porsi berapa? Akhirnya lahirlah hadis itu. Kata beliau, saya mendengar Rasul menyampaikan langsung, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang man at'ama ta'am wa radda, suka merakit orang. Dan Nabi mengatakan bahwa dia akan masuk surga lagi itu paling kaya. Dan suka dengan orang, suka udah pulang traktir orang saja. Ya. Ente masuk surga juga? Iya ya Rasul. Bagaimana caranya? Gampang. Setiap selesai sholat fardu baca ayat kursi. Ente pasti masuk surga. Ya Rasulullah, saya masuk surga gimana caranya? Bisa baca Al-Ikhlas? Bisa. Setiap selesai sholat baca Al-Ikhlas 10 kali. Ente nanti masuk surga dipanggil dari sebelah kanan. Jadi surga ini luar biasa Pak. Kenapa kok ada umat Nabi hari ini dikit-dikit neraka gitu? Neraka. Begini kan neraka, begini neraka. Terus yang masuk surga siapa Pak? Betul kan? Padahal Nabinya pengen semua kita masuk. Terus ngapain kita nakut-nakutin umat Nabi dengan dikit-dikit neraka? Betul? Maka cara ini juga sebagai sikap kita kepada anak. Misalnya apa? Nak sholat. Jangan lagi bahasanya kalau nggak sholat masuk neraka. Tapi nak sholat biar masuk surga. Nak tutup aurat biar masuk surga. Nak puasa biar masuk surga. Jadi dikit-dikit surga inilah yang menjadi pembahasan tentang dialah Nabi utusan yang aku datangkan kepada kalian, yang dia inginkan adalah harisun alaikum, agar kita semua selamat dari neraka, ujungnya surga. Sehingga kalau sudah seperti itu sikap kita Pak, kita ingin mengajak sebanyak-banyaknya umat Nabi ini selamat dan pada akhirnya masuk surga. Kan poinnya di situ. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, pengen ku anfusakum wa ahlikum nara itu bukan lagi cegahlah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Ajaklah dirimu
dan keluargamu masuk surga bersama-sama. Jadi memahaminya tidak secara tekstual. Ya, jagalah, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa makna di balik itu sebenarnya? Ajak masuk surga bareng. Sehingga usina iyyakum bittaqwallah. Ketika orientasi kita sudah betul-betul seperti orientasi dan obsesi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terhadap segala kebaikan seharusnya tidak perlu dipersulit. Ustaz, saya boleh nggak ngaji? Boleh, emang kenapa? Habis di sana saya baru datang pengajian sekali itu udah ditanya ukuran baju saya berapa. Karena bakal bikin seragam. Baru mulai ngaji udah ditanyain seragam. Ada orang mau sholat, udah sholat aja. Di zaman Covid yang lalu, Pak, ada satu masjid DKI cerita, Ustadz, kami di sini kemarin mengambil sikap isiannya karena kata pemerintah sholat harus berjarak, sementara sebagian warga pengen sholat tetap rapat. Akhirnya kami jadikan sholat itu dibagi dua saja. Jadi imam ditarik ke belakang, yang mau rapat silakan sebelah kanan semua, yang mau senggang, yang berjarak silakan sebelah kiri semua. Jadi sholat kalau dilihat tuh pada dari luar, Pak, masuk itu sebelah kanan rapat semua, sebelah kiri enggak. Ini luar biasa juga istiadatnya sebenarnya. Enggak pernah terjadi di masjid manapun. Tapi dalam rangka kemudian mengakomodir semua. Daripada sholat di rumah, orang pengen sholat berjamaah dapat pahala jamaah, udah bareng aja udah masuk. Bu, nggak ikut pengajian? Saya mau ngapain ngaji semua? Isinya ninja semua. Udah sekarang yang pakai cadar nggak pakai cadar surga, udah gitu kira-kira. Pak Haji tumben nggak kelihatan di masjid? Saya sholat di sana mau gak banget. Kenapa Pak Haji? Jempol saya diukur-ukur mulu, jempol kaki saya. Udah saya geser, disusulin, digeser lagi, disusulin lagi. Udah, sekarang udah sama-sama sholat di masjid. Mau yang rapet, mau yang kagak rapet, ya udah surga insya Allah, kan gitu Pak. Mau yang celana cingkrang kagak cingkrang, surga udah, kan gitu. Ya, mau yang terawihnya 11, mau yang 23, surga. Yang mau kunut nggak kunut, surga. Yang salawatnya Sayyidina nggak pakai Sayyidina, surga. Udah. Karena harisun alaikum, Nabinya pengen semua kita masuk surga. Itu poinnya. Loh, kok kita sibuk masuk-masukin tempat tadi ke neraka? Berarti kita sudah membatalkan harapan Nabi kalau begitu. Nah, gimana nanti kita ditanya sama Nabi? Sehingga ketika kita sudah betul-betul ke arah sana, maka semua kebaikan dimudahkan. Ada sebuah hadis yang panjang riwayat itu. Ada orang yang di dunianya rajin sekali amal soleh. Sampai di akhirat nanti, kata Nabi, dia sudah sampai di pintu surga, udah mau dibukain pintu surga, gak jadi sama Allah. Ya Allah, gak jadi, enggak. Terus pasnya di mana? No. Dibawa, diseret ke arah neraka. Ketika mau dilemparkan teriak dia, ya Allah, kenapa saya begini? Amal saya mana? Sholat saya mana? Puasa saya mana? Zakat saya mana? Semua amal saya mana? Kata Allah, di dunia engkau menyulitkan hambaku dalam kebaikan, maka di akhirat aku sulitkan dirimu untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kebaikan. Sekarang orang mau berbuat baik, sudah tampung saja, ajak saja, terima saja. Gak usah kita membuat hal-hal yang menyulitkan untuk dia berbuat baik. Ustaz, boleh nggak saya ngaji tapi saya masih pakai tato? Udah ngaji yo. Ada yang ngaji masih pakai celana pendek, Pak. Ayo ngaji. Apa? Susah amat. Ya. Bagaimana Ustaz, saya jilbabnya masih Senin Kamis, nggak apa-apa ngaji. Ya. Kenapa? Karena kita tahu dan kita sadar bahwa umat Nabi yang tadi azizun alaihi ma'anitum itu, yang Nabi gelisahkan, yang Nabi pikirin, itu ada di semua kita, Pak. Yang masih terjebak dalam narkobanya ada, yang masih bergelimang dengan misalnya dosa ribanya ada, yang pernah berzina juga ada, yang pernah syirik sebelumnya juga ada. Terus kalau dia mau ngaji, mau berbuat baik, mau sholat di masjid, memang di absen dulu sama imamnya. Ente pernah zina kan? Ente pernah mabuk kan? Enggak, udah sholat aja. Sehingga mudah-mudahan kita ini bukan orang dalamnya neraka, Pak, yang bisa masukin orang ke neraka. Dan kita cuma berharap punya orang dalam di surga, kan gitu. Siapa orang dalamnya? Rasulullah. Ya
Ordal, sekarang yang eranya ordal. Bahkan sampai ke surga pun kita butuh ordal. Sehingga jangan mengklaim surga buat diri kita, haram buat orang lain, sementara neraka halal buat orang lain, haram buat diri kita. Ini kan bahaya. Dan kita nggak lagi pengen ada sikap-sikap begitu. Umat Nabi, yuk, tangan ini Allah ciptakan ada jari jemarinya. Kenapa nggak bergandengan? Kenapa tidak saling berangkulan? Kenapa tidak saling kemudian merangkul satu dengan yang lain? Harisun alaikum adalah satu obsesi besar agar kita bisa bareng-bareng masuk surga. Semua kebaikan, sehingga hilanglah semua perbedaan. Perbedaan pendapatan jangan jadi masalah, sebab perbedaan pendapat juga harusnya nggak jadi masalah. Betul ya? Satu kantor yang sama pendapatannya beda-beda. Sering jadi masalah nggak? Sekarang aja pensiunnya berapa juga ketahuan ya. Paling beda 100.000 200.000 banyak. Ya. Tapi kalau sudah tidak masalah dengan pendapatan, harusnya pendapat juga nggak ada masalah. Orang berpendapat. Ulama saja subhanallah, ini sikap ulama luar biasa. Imam Syafi'i itu punya murid Imam Ahmad namanya. Dua-duanya bikin mazhab kan gitu ya. Dua-duanya punya mazhab yang berbeda. Dan dua-duanya sering berbeda dalam pendapat. Padahal guru dengan murid. Hadis nabinya juga banyak mereka kuasai. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun sudah hafal. 10 tahun hafal Al-Muwatta, 12 tahun jadi mufti. Imam Ahmad juga sama. Dari kecilnya udah luar biasa jadi ulama besar. Tapi ketika Imam Syafi'i wafat, kata anaknya Imam Ahmad, ayahku itu nggak pernah alpa, nggak pernah bolos gitu ya, dari mendoakan gurunya Imam Syafi'i di setiap sujud terakhirnya selama 40 tahun. Bukan 40 kali sholat, 40 tahun dalam sujud terakhirnya doanya apa? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni dosaku, kata Imam Ahmad, ampuni dosa kedua orang tuaku sejajar dengan orang tuanya siapa? Dan ampuni dosa Muhammad bin Idris. Nama aslinya Imam Syafi'i Muhammad, nama ayahnya Idris. Diampuni dosa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampuni dosa guru. 40 tahun. Jadi perbedaan pendapat biasa saja. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya rujukan. Ya. Apalagi guru dengan murid. Ini kan luar biasa ini. Sikap-sikap yang Nabi saja di zaman sahabat pun sudah jelas toleransi. Satu ketika ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau kalian nanti mau sholat asar, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dari Madinah ke Bani Quraidah itu perjalanan kurang lebih naik kuda sekitar 1 jam 2 jam. Akhirnya di perjalanan waktu asar tiba, sebagian sahabat memaknainya dengan teks. Kata Nabi nggak boleh sholat kecuali di sana di tempat tujuan. Kata sebagian yang lain, kita ambil hadis Nabi yang keutamaan sholat tepat pada waktunya di mana azan sholat. Ini maksud Nabi kita jangan menunda-nunda waktu, cepetan dia sampai asar udah di sana gitu. Supaya jangan berleha-leha. Naik kudanya cepet. Pas azan asar di sana berkumandang kita sudah tiba. Oh enggak, kata Nabi asarnya di sana mau nggak mau, orang Nabi nggak nyinggung azan kok berdebat. Akhirnya sebagian sholat ketika azan berkumandang sholat, yang lain lanjut lagi. Sebagian sholatnya udah di penghujung waktu asar, pas sampai di Bani Quraidah. Setelah selesai kasusnya diadukan dengan ya Rasulnya ada 2 perbedaan pendapat. Apa kata Nabi? Dua-duanya benar. Udah. Yang penting sama-sama sholat bu. Ya enggak? Ini yang kunut nggak kunut sekarang, dulu perdebatan dahsyat pak. Kunut nggak kunut. Sekarang perdebatannya udah nggak ada. Sebab udah nggak ada di masjid lagi. Sholatnya udah nggak di masjid lagi. Kalau sekarang perdebatannya sudah tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa saling mentoleransi. Ya, mau yang kunut bangga, yang nggak kunut silahkan. Kan itu sederhananya. Dulu kita sudah terbiasa apa ya? Dividen perah ya, politik pecah belah, ya Stockholm-nya di mana di Aceh, kemudian kaum adat dengan kaum di Sumatera Utara, juga kemudian di kerajaan
kerajaan dengan ulama di Jogja, Pangeran Diponegoro, udah sering kita ada dulu. Umat ini sering kali dia berubah perbedaan mazhab dan seterusnya. Maka harisun alaikum, sikap kita terhadap sesama kita adalah yuk saling mengingatkan, yang penting masuk surga bersama-sama. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Nabi disifati oleh Allah bil mu'minin. Nabi selalu punya orientasi bersama orang-orang beriman. Jadi salah satu pertimbangan kita mencari teman duduk, salah satu pertimbangan kita mencari teman jalan, salah satu pertimbangan kita mencari teman berbisnis, salah satu cara pertimbangan kita mencari katakanlah teman bersendagurau, teman arisan, teman kongko, teman apapun, bil mukminin. Orientasikan dan prioritaskan orang-orang beriman. Sebab dia akan menjadi gambaran bagaimana agama kita. Yang paling fatal adalah bahwa setiap kita, kata Nabi SAW, akan ditampakkan siapa teman kita saat hidup ketika kita sakaratul maut. Bersama dengan siapa ketika kita hidup, itu akan ditampakkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika proses sakaratul maut. Dan apa kebiasaan kita ketika kita berteman dengan seseorang juga akan Allah tampakkan ketika sakaratul maut. Makanya Imam Qurtubi menjelaskan ada beberapa cerita. Ada orang yang sepanjang hidupnya itu kerjanya ternyata calo saja. Broker calo. Menjelang wafatnya, kata Imam Qurtubi, aku menyaksikan bahwa ketika kita katakan qul la ilaha illallah, ayo ucap di talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata dia menjawabnya apa? Salah satu nus arba'un, salah satu nus arba'un, 3,5, 4,5, 3,5, 4,5. La ilaha illallah 3,5, la ilaha illallah 4,5. Ternyata maksudnya 3,5%, 4,5%. Ini ada dalam kitab At-Tadhkirah. Ada seorang al-hazin, kalau sekarang al-hazin namanya berarti akuntan, gitu ya. Ketika menjelang wafatnya dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tangannya seperti orang sedang hitung terus gitu. Ternyata dia orang yang kerjanya suka ngitung uang. Bukan kita menyalahi profesinya sebagai samsara atau calo, broker atau kemudian tukang hitung akuntan, bukan. Perkaranya adalah ketika semua itu melalaikan esensi dan tujuan kehidupan untuk menjadi hamba. Azan berkumandang malah ngajak ketemuan. Jadi gimana nih Pak? Kita harus ngobrol nih Pak, makan siang lah. Gimana azan? Tak dulu aja, ini penting nih Pak. Pokoknya gue pengen minta 2,5% ini kapan kira-kira kita deal. Azan berkumandang cuek aja terus ngomongin 3,5%, 4,5%. Azan berkumandang sibuk terus hitung uang. Maka dengan siapa kita berkumpul, aktivitas apa yang biasa kita lakukan tergantung bil mukminin, suka bersama orang beriman atau tidak. Karena salah satu self control kita adalah siapa yang ada di sekitar kita. Mungkin nggak, Bu, misalnya kita pengen rajin puasa, tapi kita temenannya sama orang yang doyan kulineran. Baru sahur, makan sahur pagi-pagi udah ditelepon, "Po, kita pagi ini mau nggak? Mau saya ajak nih makan seblak nih." Siang hari telepon lagi, "Po, yuk kita makan bakso nih Po," gitu kan. Kita carinya ada bakso yang enak. Sore hari lain lagi, "Po, makan ayam yuk Po," terus gitu. Susah. Gak mungkin rasanya orang yang sudah hijrah meninggalkan judinya bisa istiqomah kalau teman duduknya teman yang masih main judi. Susah. Sehingga bil mukminin adalah sikap yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW, yang menjaga eksistensi kerasulan dan kenabian beliau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan itu juga bisa menjadi refleksi buat kita. Kenapa Abu Bakar bisa begitu? Kenapa Umar bisa begitu? Kenapa Utsman bisa begitu? Kenapa Ali bisa begitu? Radhiyallahu anhu. Semua sahabat Nabi, 124.000 total sahabat Nabi bisa jadi orang-orang baik, orang-orang kemudian yang sukses, orang-orang yang bisa terjaga keistiqomahan kebaikannya. Sebab di sekeliling mereka ada orang-orang beriman yang menjaga mereka. Ini yang ke min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Mengerti nafas umat, denyut jantung mereka, menghadirkan kegelisahan,
untuk memikirkan solusinya. Kemudian orientasikan bahwa surga bersama-sama. Yang keempat adalah selalu punya teman duduknya orang-orang beriman. Yang kelima, Raufur Rahim. Raufur Rahim dalam Al-Quran, Bapak Ibu, tidak pernah terbalik. Tidak pernah ayatnya Rahimun Rauf, itu tidak pernah. Selalu Rauf dulu, baru Rahim. Kenapa? Karena tidak mungkin punya sikap Rahim kalau tidak punya sikap Rauf. Sehingga kata Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitabnya Mukhtasar Fiqh Al-Asma'il Husna, rangkuman tentang memahami Asmaul Husna. Ketika membahas tentang Asmaul Husna yang Ar-Rauf, beliau katakan apa? Rauf ini lebih tinggi dibandingkan Rahim. Jadi kalau kita bukan dalam rangka kemudian membuat grade ya, tingkatan asma Allah bukan. Tapi Rahman itu kasih sayang Allah kepada semuanya. Kafir, muslim, ateis, apapun, manusia, hewan, jin, pohon, semua mendapatkan kasih sayang Allah. Namanya Rahman. Rahim dalam tafsirnya adalah kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang beriman. Rahmatullahil khassah bi ibadihil mu'minin, kata para ulama tafsir. Rahmat Allah yang khusus Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya yang beriman saja. Itu Rahim. Tapi Rauf di atasnya. Gak mungkin Allah ada Rahman Rahim kalau Allah tidak Rauf. Dan tidak mungkin kita punya sikap berkasih sayang kalau kita juga gak Rauf. Apa artinya Rauf, Pak? Hah? Penyantun dalam terjemahannya ya. Ya, terjemahannya penyantun. Tapi dalam tafsirnya sederhananya adalah Rauf ini, kalau saya sederhanakan bahasanya adalah iba, nggak tegaan. Kita nggak mungkin berkasih sayang tanpa ada belas kasihan. Makanya ada istilah welas kasih. Kenapa kita bisa berkasih? Sebab kita punya welasnya dulu kan. Apa artinya welas? Kasihanan. Allah tuh kasihan sama kita. Makanya Allah kasih sayang sama kita. Maka Allah nyayangin kita. Dan puncaknya berbelas kasihan, iba dan tidak tegaannya Nabi adalah sampai pada titik nggak tega ngebales, Pak, kejahatan orang. Itu udah puncaknya luar biasa. Dilemparin kotoran unta, Nabi balas nggak? Dilemparin batu, kakinya berdarah. Didatangi malaikat penjaga bukit Taif, ditawarin, wahai Muhammad, mau nggak nih saya timpain gunung Taif kepada mereka? Kata Nabi, jangan. Kalau sekarang orang tuanya nggak beriman, mana tahu ada anak cucunya beriman. Dan subhanallah, Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais asalnya dari Taif. Kalau saat itu tuh bukit ditimpain mereka, Pak, lahir nggak imam besar Abdul Rahman Sudais Imam Masjidil Haram? Nah, dibilang orang gila, Nabi balas nggak? Dibilang tukang sihir, Nabi balas nggak? Seorang nenek tua Yahudi di pojok pasar, buta matanya, giginya ini udah metik ya. Motor tuh motor metik ya, udah gak ada giginya lagi. Jadi ngunyah aja susah. Nabi datang, beliau kunyahin makanannya sampai lembut, disuapin ke nenek tua tadi. Sambil disuapin tuh nenek ngomongin Nabi karena buta, nggak tahu yang nyuapin itu Muhammad SAW. Muhammad dasar ini, Muhammad orang gila, Muhammad bikin kekacauan dan seterusnya. Itu Nabi lagi nyuapin, Pak. Kalau kita mungkin udah kita keplak lagi. Ya. Betul nggak? Terus begitu disuapin, terus begitu. Sambil disuapin, sambil menghina Nabi, sambil disuapin, sambil menghujat Nabi, sambil disuapin, sambil memfitnah Nabi. Terus aja disuapin dengan kunyahan yang lembut terus. Sampai membuat Abu Bakar heran. Ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar nanya sama Siti Aisyah, ada nggak perbuatan suamimu yang belum aku contoh? Ada tuh. Beliau suka nyuapin perempuan tua Madinah, apa ada orang Yahudi yang suka di pojok pasar itu. Datang ke nyuapin, dia kunyahin, disuapin.
Tapi protes, Anda bukan orang yang biasa datang kepada saya. Siapa Anda? Ya. Oh iya, orang yang biasa datang adalah Muhammad SAW, dia sudah wafat. Kakek. Nah, ternyata orang yang selama ini saya hina di depan saya adalah dia yang biasa nyuapin saya itu. Nabi dilemparin kotoran unta tiap hari ditungguin. Oh masih ada orang yang lempar. Oh masih ada. Oh masih sehat. Oh masih hidup. Tiba-tiba nggak ada yang lempar lagi. Dicari tahu ternyata beliau sakit, didatangi. Ujung-ujungnya masih Islam. Dililit perut beliau dengan usus unta. Ditaruh di tempat sujudnya ular. Disebarin di jalan yang beliau lalui duri dan juga ya segala penghalang jalanan itu. Apa Nabi pernah balas? Lihat doa nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh doanya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabb, hancurin rumah mereka semua, jangan sisain satu pun rumah mereka yang utuh. Kalau engkau sisakan satu rumah yang utuh, nanti akan lahir orang yang kafir lagi kepada. Itu Nabi Nuh doanya. Ya Rabb, anzil 'alaihim hijaratan minas sama. Nabi Nuh doa, ya Allah, hujanin batu dari langit buat kaum Sodom itu. Biar mereka engkau hujanin saya pakai batu. Hujan air kagak mempan dah. Tapi Nabi Pak, mana satu doa Nabi yang minta sama Allah untuk melaknat umatnya? Tidak ada. Doanya apa? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku. Mereka tidak tahu lagi itu. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa Umar pengen menjawab Suhail bin Amr. Jangan, biarin aja. Ntar ada saatnya kau memuji dia. Ya. Lisannya dibutuhkan oleh umat ini nanti. Tidak ada dendam. Mau balas orang tuh nggak tega. Mau ngejawab fitnah orang tuh nggak tega. Biarin saja. Karena kita mengklarifikasi ke telinga 1000 orang dengan satu lisan, Pak. Mempercayakan untuk meyakinkan mereka percaya kepada kita melalui satu lisan. Sehebat apa lisan kita? Oke, 1-2 orang bisa berubah yakin dengan klarifikasi kita, tapi sisanya mungkin sudah termakan fitnah orang. Ya sudah, di satu tempat ada orang yang fitnah saya. Ya. Kemudian pada akhirnya Allah takdirkan beliau sakit. Kaget beliau. Saya tahu informasi dari yang lain, Ustaz, si fulan sakit. Oh ya, coba tanyain. Mau dibantu dibawa ke rumah sakit nggak? Lewat orang lain tanyain. Sampaikan ke saya. Mau Ustaz? Yaudah, saya kontak ambulan. Ambulan tiba, kemudian saya titip sama sopirnya. Saya bilang titip salam dari saya. Kaget kan? Dibawa ke rumah sakit UI. Jam 8 berangkat, jam 9 sampai jam 11 malam nggak bisa masuk ruangan UGD. Masih di Selasa. Akhirnya ambulannya kontak saya lagi, Ustaz ini nggak bisa masuk. Kita kontak bypass ke orang dalam, memang lagi orang dalam. Ya. Akhirnya jam 3 subuh baru bisa masuk, dari jam 9 pagi. Yang awalnya memfitnah kita ajak, yuk ikut pengajian sama saya. Alasannya banyak. Setelah itu apa? Gak enak sendiri kok. Ngaji yuk, iya Ustaz, boleh. Gitu aja. Kenapa? Karena sikap kasih sayang itu landasannya adalah rauf dulu. Ibu melihat anak tanpa perlu anak merasa menggigil dan dia mengambil selimutnya sendiri, tanpa dia ngadu sama kita, ma aku kedinginan, cukup kita lihat bibirnya sudah mulai gemeteran. Ada nggak ibahnya? Tanpa dia bilang dan tanpa dia minta, kita langsung menutup selimut untuk menutup ibadahnya. Jadi kasih sayang itu timbul karena sikap tadi, raufnya harus ada. Ya. Jangankan untuk berbuat buruk, membalas keburukan aja nggak siap kita. Sebab kata Allah apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Nggak akan sama kata Allah kebaikan dan keburukan. Maka balaslah keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Ini ada 3 tingkat, Pak. Balaslah keburukan, kalau membalasnya dengan keburukan juga itu nggak boleh. Balaslah keburukan dengan kebaikan yang setimpal juga tidak diperintahkan.
Perintahnya balaslah keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Gambarannya begini. Kalau kita uangnya diambil 50.000 sama orang lain, Pak. Ketika kita ngambil uang orang itu 50.000 juga, berarti kita membalas keburukan dengan keburukan. Padahal keburukan dan kebaikan tidak sama. Artinya jangan nyaman-nyamain kita dengan dia orang buruk. Jangan kita juga jadi orang buruk. Kita namanya nyaman-nyamain dengan dia. Diambil duit 50.000, kita kasih orang itu 50.000 lagi. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan yang sama. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Diambil 50.000, kasih 100.000. Kira-kira besok ambil lagi nggak dia? Ambil lagi sih memang. Karena enak kan begitu ya. Ambil 50 saya dikasih 100 nih. Cuman sampai kapan Pak dia begitu? Kalau nggak malu pada akhirnya. Ya. Ada saatnya titik di mana nanti dia Allah tegur dengan tegurannya sendiri. Entah sakit yang mengunjungi pertama dia. Dan salah satu yang membuat Suhail bin Amr tadi sahabat Nabi Islam adalah apa? Ketika anaknya wafat dalam satu pertempuran di Yamama, Abu Bakarlah sebagai khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin yang pertama kali mengucapkan ucapan bela sungkawa. Padahal dia masih muslim. Wahai Tuhan, Anda sebagai tokoh, anak Anda sebagai seorang muslim, dia sudah masuk Islam, dia ikut bersama kami perang, dia mati syahid. Dan saya mengabarkan kabar duka, saya turut berbela sungkawa. Tapi wahai Tuhan, seorang yang syahid kata Nabi, dia akan memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Maka dia harus berdoa, mudah-mudahan aku termasuk yang akan diberikan syafaat untuk aku sendiri. Akhirnya masuk Islam. Jadi terlalu banyak cerita. Itu kan zaman Nabi, zaman sahabat. Ada nggak yang zaman sekarang? Baik, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bukan sahabat Nabi, bukan generasi Nabi. Ya. Beliau punya seorang tetangga orang Yahudi, Pak. Rumahnya rumah ke atas, susun begitu kayak flat begitu kan apartemen. Ini rumah beliau, di atasnya persis rumah orang Yahudi. Kemudian satu ketika sakit. Orang Yahudi ini penasaran, Hasan Basri kok nggak pernah kelihatan. Biasanya saya turun lewat rumah dia negur, tegur sapa, ya. Kemudian sudah sekian lama nggak kelihatan. Ternyata terdengar informasinya sedang sakit. Orang Yahudi ini jenguk, masuk ke rumahnya. Kemudian ketika mau sampai ke kamarnya itu terciumlah aroma bau yang luar biasa. Masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya, bau luar biasa. Ternyata dia terpaku pada satu sudut rumah atau kamar tersebut yang ada tetesan air. Yang dimana kamarnya Hasan Basri persis di atasnya adalah WC orang Yahudi. Jadi netes. Kemudian ditanya, wahai Syekh, wahai Imam, ini netes ini udah berapa lama kau begini? Kok nggak cerita sama saya? Ini kan atas rumah saya. Apa kata beliau? Kondisi ini sudah 20 tahun. Gak pernah protes, gak pernah komplain, gak pernah mencak-mencak gitu ya. Subhanallah, rapuh sekali. Salah seorang sahabat Nabi ya, itu setiap sholat subuh langsung pulang, gak pernah zikir, gak pernah doa. Sampai dikomentarin sama sahabat yang lain, ya Rasul ini sahabat kau kok begini-gini, harusnya habis sholat baca doa dulu, zikir dulu, seterusnya. Ini kenapa dia langsung pulang? Ternyata kebiasaan beliau kenapa harus pulang cepat? Sebab tiap pagi dia punya rumah tetangganya orang Yahudi, persis sebelah rumahnya orang Yahudi. Nah, pohon kurmanya itu masuk dahannya ke halaman rumah beliau yang tiap pagi kurmanya pada jatuh, daunnya pada jatuh. Jadi dia harus bersihin kurmanya supaya jangan sampai anaknya dan keluarganya pagi-pagi bangun bisa makan kurma itu tanpa izin. Artinya kurma ini kurma haram, bukan milik dia. Dia bersihin, daunnya dia sapuin, halamannya bersih, kurmanya dibalikin orang yang beli. Kurmanya dibalikin, tapi nggak pernah ngomel daunnya yang jatuh. Kalau orang kita zaman sekarang, daunnya jatuh ngomel, kurmanya nggak dibalikin kan gitu. Luar biasa ini sikap contoh yang masya Allah. Ya. Jadi Rauf itu benar-benar hadir berwujud dengan sikap yang luar biasa. Nggak perlu dengan mungkin nada suara, nggak perlu dengan mungkin omelan, nggak perlu dengan kemudian niat balas dendam, nggak perlu kemudian mengomentari keburukan orang.
ingin membalasnya dan seterusnya. Sebab kita punya sikap yang kalau dalam Quran terjemahan disebut dengan santun. Ya, santun apa? Ya. Santai berpantun gitu ya. Santai saja. Kalau anak muda zaman sekarang kan santuy gitu ya. Santuy saja. Ya. Sebab apa? Dua prinsip. Kita tidak akan bertambah kemuliaan dengan pujian orang, dan kita tidak akan bertambah kehinaan kita dengan celaan orang. Biasa saja. La yukhzikallahu abada. Yang menghinakan kita hanya Allah, yang memuliakan kita hanya Allah. Jadi mau dibilang orang gila, orang stres, biasa saja. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah yang terakhir, rahim, rahmat Allah bagi semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kenapa menjadi rahmat? Sebab rentetannya jelas. Dia utusan, dia ngerti nafas kalian, dia ngerti apa permasalahan kalian, dia cuma pengen datang kepada kalian, ngajak masuk surga bersama-sama. Dia cuma pengen berteman dengan semua orang beriman, dan dia pengen menghadirkan santun dan kasih sayang kepada semua. Maka rahimnya lahir, kepada kucing pun rahim, ya, kepada hewan-hewan pun rahim. Kalau perang sekalipun, kata Nabi, jangan rusak bangunan, jangan bunuh orang-orang tua, jangan bunuh perempuan-perempuan, jangan bunuh anak-anak kecuali yang memerangi kalian, jangan rusak pohon-pohon, jangan bunuh hewan kecuali kalian butuh makan. Perangilah orang yang memerangi kalian. Cukup. Kalau perlu mereka ditawan, tapi nggak boleh dibunuh. Bahkan orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin itu seringkali masuk Islam. Banyak sahabat Nabi yang masuk Islam karena ditawan. Sebab Nabi perintahkan apa? Berikan makanan kepada mereka seperti apa yang kalian makan, berikan pakaian kepada mereka sesuai apa yang kalian pakai. Zubair bin Awwam, Bapak Ibu sekalian, beliau punya budak itu 1000. Asisten beliau 1000. Tiap hari dibebasin. Sehingga kalau beliau sedang jalan dengan para pengawalnya, dari belakang itu nggak ketahuan mana yang Zubair, mana yang pengawalnya. Saking apa? Saking bajunya sama semua. Coba sekarang, bisa nggak membedain mana majikan, mana ART? Kalau lagi di jalan di mall, bedain dari apa? Bajunya doang udah kelihatan, betul? Ada yang bajunya biru, ya kan? Ada yang bajunya warna putih, oh berarti ini asisten rumah tangga ini. Majikannya bajunya bagus sendiri, betul? Zubair bin Awwam tidak ada yang bisa membedakan mana beliau, mana pengawalnya, ajudannya, karena bajunya sama-sama. Segitunya Islam mengatur. Ya. Sayangi mereka, santuni mereka, makannya kalian berikan kepada mereka, pakaiannya kalian berikan pakaian kepada mereka. Itu dalam rangka menjaga martabatnya dia, kesantunan kita, kasih sayang kita kepada mereka. Maka usina siwa iyakum, ini memang kalau dikatakan di level ideal, ya. Tapi minimal kita punya tujuan ke sana. Kalau kita sudah punya rujukan, kita punya prototipnya seperti apa, masa ya nggak mau menduplikasi dan mencontoh. Kalau kita nggak tahu harus mencontoh siapa, wajar kita nggak tahu harus melakukan apa. Tapi kalau kita sudah tahu contohnya siapa dan bagaimana seperti itulah contoh kita, terus tidak ada keinginan untuk seperti beliau, maka pertanyaan besar, di mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira yang menjadi nilai daripada surat At-Taubah 128. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sebagai keteladanan yang hakiki, ya, dari semua aspek dan sisi kehidupan beliau, ya, baik tutur kata, baik kemudian perbuatan, baik beliau sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai sahabat, sebagai pemimpin pasukan perang, sebagai ekonom, sebagai ahli strategi dan seterusnya. Ada pada beliau suri tauladan yang baik untuk kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin diperluas, kita bisa perluas insyaallah di forum. Kalau ada, saya kembalikan kepada MC. Aku mulia wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa memahami dan kita bisa
melaksanakan mencontoh keutamaan dari Nabi Muhammad. Ini waktu Zuhur ada setengah jam 11.40, jadi masih ada waktu seperempat jam. Tapi nanti waktu wudhu 5 menit, dan ini ada 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ayub, ingin bertanya Ustaz. Bagaimana sebenarnya menjawab kemarin Yaumil Ahad ada pengajian di rumah warga Aceh Tengah Gayo. Lalu di sela-sela itu antara adik ipar dan kakak ipar itu yang adik kakak ipar itu di pojok Ustaz. Sedangkan adik ipar di sebelah sini jauh lah, sekitar 5 meter. Tiba-tiba ada yang lain dia seperti marah. Ya begini, kita ini pengen kumpul ini pengajian mau masuk surga sama-sama. Tapi jangan ada karena dia merokok, itu kan syaitan perbuatannya. Wah saya kaget, kan rumahnya kan harus semua kan, harus tiba-tiba syaitan kan, itu gimana dia masuk surga, dia masuk neraka, begitu. Kita cooling down. Oh iya. Terus siangnya pada makan dan pengajian dipanggil saya, kita apa ya, doa pasti nggak diterima karena ada yang merokok begini. Dan oh iya. Dia pulang sama istrinya, saya dipanggil, saya sampaikan apa adanya, mohon maaf, enak dengar, gak enak ya, ini saya sampaikan. Ini dia bilang itu katanya jangan merokok, ngaji itu perbuatan yang harus kita masuk surga, ada yang merokok setan, ketawa dia. Nah, saya bilang begini Ustaz. Saya bilang jawabannya sih menurut saya jawabannya hanya satu. Abang ini berkelebihan. Dia kan orang tidak ada. Apa obatnya? Rangkul aja. Rangkul itu kurang PDKT. Rangkul kasihlah apa gitu membuatnya senang gitu. Begitu Ustaz jawaban saya. Apakah benar? Apa ada lain? Yang kedua Ustaz, tadi pagi saya memang melihat mengenai akhlak itu Ustaz. Jadi ketika saya azan itu ada anak kecil di pojok sana. Lalu saya setelah azan itu saya berbalik. Saya akan begini, dia begini Ustaz. Begini. Jadi dia tuh kalau dulu kan kita orang tua maju ke depan. Kalau dia udah angkat tangan dia jauh begini, dia kelihatan. Memang begitu Ustaz. Mengenai sekarang kadang-kadang kita harus menyikapi secara halus dan bijaksana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada satu disertasi di kampus Universitas Al-Qur'an di Mekah. Judul disertasinya itu Da'watul Nabiyyi Nahwal A'rabiyyi. Jadi gimana dakwahnya Nabi kepada orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy ini orang Arab yang terkenal tidak beretika. Orang Arab Baduy ini terkenal orang yang tidak tahu tata krama, tidak berpendidikan. Yang mereka tahu cuma gunung batu, keledai, dan gurun pasir serta padang gurun, padang rumput. Dan disertasi ini mengupas bagaimana cara Nabi berdakwah kepada mereka. Ada beberapa pendekatan. Contoh diungkap bagaimana dakwah Nabi kepada seorang Arab Baduy yang pipis di masjid. Betul? Ya. Sayyidina Umar udah ngeluarin pedangan. Kemudian udah pengen tebas nih pala orang. Enak aja nih orang kencing di masjid. Gitu kan bahasanya. Sama Nabi apa? Iya. Biarin sampai selesai. Tuh, satu poin. Biarin sampai. Kenapa? Ada kemaslahatan. Sebab kalau belum selesai, ente keluarin pedang, dia lari kemana-mana najisnya. Makin kotor tidak? Jadi melokalisir keburukan di satu tempat.
Kalau sudah dilokalisir keburukan di satu tempat, dia nggak kemana-mana. Setelah selesai pipisnya, Umar kemudian disuruh sama Nabi, ente siramin. Bayangin, yang awalnya pengen dia tebas kepala, sama Nabi malah ente diam, sampai kelap dan selesai ente bersih. Coba bayangin, gimana nggak makin dongkol Umar dia sama Nabi. Tapi hasilnya apa? Setelah dibersihin sama Umar, beres, kemudian orang Arab tadi ini didatangi sama Nabi. Wahai fulan, nama hadzal masjid, ini itu namanya masjid. Kemudian disampaikan fungsi masjid sama Nabi. Nama hadzal masjid lidzikri walis-salati walitilawah. Ini tempatnya zikir, tempatnya salat, tempatnya baca Quran. Kemudian dia ngadep, Pak, ke arah kiblat, dia berdoa, Allahumma arham Muhammadan wa la tarham sahibahu. Wahai Allah, rahmati Muhammad tapi temannya jangan. Sampai begitu. Artinya apa? Doa dari orang yang tadi itu hanya dia peruntukan buat Nabi Muhammad. Rahmati dia wala tarham sahibah. Tapi sahibnya temannya jangan. Jadi ada pendekatan persuasif, melokalisir kemudian keburukan dulu, jangan langsung dihancuri, kemudian dan seterusnya. Air kalau kita pupuk, Pak, cipratannya malah kemana-mana. Hukum Archimedes gitu kan. Tapi air, biarinnya ngalir, Pak. Air kotor semakin kita ciprat, kotornya kemana-mana. Bikin lubang kecil aja, dibuang ke satu tempat, akhirnya api sendiri kan gitu kan. Itu kan melokalisir keburukan begitu caranya. Nah, kemudian yang kedua, ada Arab Badui yang manggil Nabi Muhammad pakai Muhammad aja. Muhammad katanya. Sahabat udah marah aja tuh. Karena mereka aja nyebut Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan seterusnya kan. Dipanggil Muhammad aja. Plus yang kedua, itu kerah Nabi ditarik dari belakang. Muhammad, sampai Nabi hampir terjatuh. Makin marah sahabatnya. Tapi sama Nabi diam. Tunggu dulu, ini orang kenapa ini? Tanya dulu dia mau apa. Kemudian ditanya sama Nabi, dia mau apa? Kata beliau ini, saya ini di kampung saya punya suku saya banyak. Kalau saya masuk Islam, saya dapat apa? Transaksional nih, Pak. Kalau saya coblos, saya dapat berapa ini? Kira-kira gitu kan? Suku saya banyak ini. Jadi ada cara Nabi dakwah kepada orang ini gitu, Pak. Apa kata Nabi? Sini, dibawa ke satu lembah. Kamu lihat domba-domba yang ada di lembah itu. Iya. Kalau kamu masuk Islam, semua domba di situ bawa pulang buat kamu sekampung. Pulang dia, Pak, lari girang sampai loncat-loncat, dia teriak di kaumnya, ayo semua masuk Islam, Muhammad ternyata orang baik, Muhammad orang baik. Cuma gara-gara itu. Dan ketika Suhail bin Amr masuk Islam, ini tokoh, oratornya orang Quraisy dan diplomat ulungnya orang Quraisy, negosiatornya orang Quraisy. Ketika masuk Islam, Nabi menukarnya dengan apa? Tanda petik ya, menukarnya. Maksudnya apa? Bukan membeli keimanannya. Nabi memberikan hadiah 100 ekor unta buat Suhail bin Amr. Kalau satu ekor unta 50 juta saja, Pak. 100 berapa? 5M. 5M dikasih. Masuk Islam. Ini bukan berarti kita politik transnasional ya, bukan. Beda, mencoblos sama ini beda. Tapi jadi dalilnya terpisah lagi ya. Bukan. Ini menghargai keislaman. Ya. Artinya apa? Ada tipe orang yang perlu diperlakukan dengan begitu. Tadi, bolehkah saya misalnya ngasih usulan, dia kan orang yang saya tidak mampu, rangkul saja, kasih apa kan gitu ya? Mungkin dengan dikasih beras dia bisa tunduk, bisa jadi. Ya. Kadang ada orang yang mengaji kan ditanya, gua kalau datang ke sana dapat minyak goreng kan ini? Itu kan ada ya? Ada nggak yang begitu? Saya khutbah Jumat di satu tempat. Selesai khutbah Jumat kemudian keluar mau ke motor, kemudian lewat pintu luar terdengarlah ada beberapa anak muda yang sedang ngobrol-ngobrol di luar itu. Terdengarlah selentingan pembicaraan mereka. Kata mereka sebagian dari mereka gini, itu benar sholat di sini katanya. Biasanya di musola sana. Apa jawabannya? Di sana mah cuma berkahnya cuma snack, di sini nasi ayam bakar bos ini ya. Jadi modalnya modal ayam bakar, nasi ayam bakar mau sholat Jumat. Jadi ada orang yang model begitu, nggak apa-apa, rangkul aja. Buktinya apa? Kajian subuh tanpa ada not di bawahnya disediakan Nabi nasi kebuli, dengan kajian subuh ada notnya disediakan nasi kebuli. Masjidnya yang ramai yang mana kira-kira? Nah,
Buktinya pengajian BBD ada makannya juga kan? Nah, coba nggak ada makannya belum tentu dia yang hadir. Mungkin perlu dites sekali nih Pak Ji ya. Gimana kalau nggak ada makan siangnya? Datang kan kira-kira? Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Itu poinnya. Pertama, kalau kita mau bilang bukan kesalahan, tapi ketidakarifannya adalah tadi menghakimi syurga dan neraka seseorang. Ya. Kalau mau mengingatkan pakai bahasa yang agak humor sedikit. Lo merokok di dunia tapi disuruh nggak bisa merokok. Kenapa? Di surga beda koreknya ngambil di neraka terus gimana? Itu kan bahasa humoris saja. Tapi surga neraka kan urusan Allah. Ya. Seorang pezina saja itu hanya menolong seekor kucing. Ya. Dia ambil pakai sepatunya, sepatu simbol kotor. Manusianya simbol manusia kotor, mohon maaf, kan gitu ya, pezina. Anjingnya simbol hewan paling kotor. Ada 3 kotor di sini. Sepatu, anjing, dan manusia. Ada dalam kitab bab taubat di dalam Riyadhus Shalihin. Allah terima kebaikannya walaupun hanya di ujung dan di ujung hayatnya. Sementara seorang perempuan, kata Nabi Uzibat imra'atun, akan diazab di neraka. Sebab apa? Sebab dia memurung kucing sampai mati karena nggak dikasih makan. Bedanya antara anjing dan kucing. Kucing hewan kesukaan Rasul. Zolim sama kucing, ujungnya neraka. Berbuat baik sama anjing, ujungnya surga. Jadi surga dan neraka itu jangan diklaim hanya karena rokok dan rokok. Bisa jadi dia dengan rokoknya, katakanlah dosa, katakanlah haram misalnya. Ada dosa di situ. Yang tahu besaran dosanya siapa? Allah. Ternyata dia punya amalan tahajud yang istiqomah, sementara yang nggak merokok nggak pernah tahajud, bagaimana kira-kira? Maksud saya, jangan pernah menghakimi surga dan neraka seseorang. Dia bilangnya setan, Pak. Hah? Surga neraka setan ya. Ya kan setannya di neraka tadi. Nggak bisa masuk surga kan? Dua pernah dikabulkan Allah katanya gitu tadi kan? Ya kalau gitu siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat yang haram? Kalau emang semua doa nggak akan dikabulkan gara-gara ada perbuatan yang haram. Perkaranya kan kita sudah istighfar belum? Dan semua istighfar kita, apakah kita yakin diterima istighfarnya? Kan juga belum tentu. Kita hanya berupaya, kita hanya mengingatkan, kita hanya mengajak, bukan menghakimi dan menghukum seseorang. Ya Allah, ada 2 pendapat. Satu-satunya orang yang pernah saya tanya dan jawabannya ada 5 hukum rokok adalah orang yang ngelamar di pesantren saya. Kita lagi nyari guru tahfidz, dia hafal 30 juz, lama. Saya tanya, ente ngerokok nggak? Merokok Ustaz. Bagi saya tanya, hukum rokok buat ente apa? Kata dia hukum rokok 5 Ustaz. Apa? Kan hukum ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Jadi rokok itu hukumnya 5 Ustaz. Terus buat ente apa? Buat saya hukum rokok wajib Ustaz. Kenapa? Pakai dalil pula. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang sesuatu menjadi tidak sempurna karena disebabkan sesuatu tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Orang sholat kan wajib. Sholat tidak sempurna kalau tidak dengan wudu, maka wudunya juga jadi wajib. Kata dia apa? Allah kasih saya hafalan Quran 30 juz, saya wajib menjaganya. Dan saya hanya bisa mengulang-ulang hafalan kalau sambil merokok. Berarti rokok buat saya wajib. Berarti begitu. Ini luar biasa pakai dalil juga. Lagi interview. Tapi ulama semua tersimpul kepada 2 saya terkristalisasi, makruh dan haram. Ya ada sebagian mengharamkan, ada yang sebagian memakruhkan. Ya silakan saja. Bagi yang masih menjadi apa itu ashabul hisab gitu ya, atau ahlul hisab. Mudah-mudahan sehat-sehat. Insyaallah saya tidak akan masuk ke sana. Wallahu a'lam. Terima kasih. Karena sudah masuk waktu zuhur, maka kita kasih kesempatan 10 menit untuk ambil air wudhu dan sholat sunat. Jadi nanti kita kira-kira sholat bersama jam 12:10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.